Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur atas kesempatan yang indah siang hari ini. Selamat datang di ibadah PDL Shaddai siang hari ini. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kebaikan Tuhan, amin. Mari kita akan buka ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Mari kita mau menyatukan hati kita untuk kita berdoa bersama. Bapa dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kesetiaan-Mu Tuhan bagi hidup kami. Kami bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur atas setiap pertolongan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami tepat pada waktunya. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan karena kekuatan kami ada saat ini Tuhan, tetapi kami begitu menyadari itu semua karena kebaikan-Mu. Oleh karena itu Bapa, pada saat siang hari ini, dengan penuh ucapan syukur kami, dengan penuh kerinduan kami Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu. Di tengah-tengah pekerjaan kami di Bogasari ini Tuhan, kami rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang hadir di tengah-tengah kami saat ini. Engkau melawat setiap hati kami yang rindu. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Dan kami mau menyatakan, biar hanya Engkau yang bertahta atas puji-pujian kami siang hari ini. Kami buka ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Mungkin boleh tengok kiri kanannya, boleh kasih salam penuh dengan sukacita, kasih senyuman. Kita bersyukur kita bisa berjumpa kembali di ibadah ini ya. Mari bersama-sama kita mau memuji Tuhan siang hari ini. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Mari semuanya. Ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan,
sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Amin. Tuhan Yesus begitu baik bagi kita, amin. Mari semua yang bersyukur, mari lambaikan tanganmu. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri kakiku. Mari semuanya melompat, melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari kita bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mari nyatakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Alex. Mari Bapak Ibu dan rekan-rekan, saya ajak untuk kita membuka hati kita lebih lagi. Mari arahkan hatimu, pandanganmu hanya kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Biar kami hidup hanya seturut dengan rencana-Mu Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami. Biar Engkau yang sempurnakan Tuhan hidup kami. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, akanlah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kembali bangkit berdiri. Mari dengan kerinduan sama-sama kita naikkan pujian ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidup kami Tuhan. Kami
serahkan kepadamu Bapa. Amin. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, akanlah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan. Lebih kita menyatakan kepada Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan. Sekali lagi kita nyatakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan, memuliakan, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Saya serahkan kepada Pendeta Alex. Mari tunduk kepala kita berdoa. Tak habis-habisnya kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena sungguh Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kembali siang hari ini, Tuhan beri kesempatan kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah ini bukan sekadar rutinitas kami, tetapi benar-benar dalam setiap ibadah kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap kali di dalam ibadah kami. Kami rindu semakin hari semakin disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus. Kembali hari ini kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolong agar kami boleh jadi pendengar-pendengar, pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kesempatan ibadah ini Tuhan berikan kembali untuk kita sama-sama memikirkan firman-Nya. Saya mengajak kita sama-sama untuk melihat tema hari ini, yaitu gaya hidup bermisi, ya. Dan saya pikir ini bagian yang saudara dan saya harus terus ingat, bahwa Tuhan menghadirkan kita di dalam dunia ini ada tujuan yang Tuhan berikan. Dan karena itulah saya pikir bagian ini kembali akan mengingatkan kita. Bagian yang akan kita baca, ayat yang terkenal dari Matius pasal 5, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16, ya. Mari kita membaca bergantian bagian ini. Yang pria akan mulai membaca ayat 13, yang perempuan membaca ayat 14. Kita bergantian sampai ayat yang ke-16, ya. Pria mulai lebih dulu karena kami dicipta lebih dulu. Nah, begitu ya. Baik, mari yang pria kita mulai. 1, 2, ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di tengah orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya ini bukan ayat yang baru bagi kita ya. Apalagi kita biasa mendengar di gereja atau mungkin waktu membaca. Ini adalah bagian yang Tuhan Yesus sampaikan yang kita sebut dengan khotbah di bukit. Jadi ini adalah khotbah Yesus kepada murid-muridnya. Dan apa yang menarik kalau kita memperhatikan sebelumnya, kalau saudara lihat, ini adalah bagian yang mengikuti setelah Yesus menjelaskan karakter murid kerajaan Allah melalui ucapan bahagia. Ya, kita masih ingat berbahagialah kamu yang ini, yang itu, begitu ya. Lalu kemudian Yesus berbicara, bukan hanya karakter kita yang kemudian menjadi luar biasa excellent, tetapi bagaimana kita menjadi orang yang memberkati orang lain. Nah, ini yang saya pikir penting untuk bicara pengaruh. Jadi murid Kristus tidak dipanggil untuk menarik diri dari dunia. No. Tetapi hadir di dalamnya sebagai garam dan terang. Dan saya pikir ini adalah bagian yang kita selalu harus remind ourselves. Ingatkan diri kita adalah garam dan terang. Termasuk tempat kerja. Ya, saudara bicara tempat kerja ini bukan hanya sekadar tempat saudara membangun karir, tetapi juga di dalamnya tempat kerja juga adalah tempat menjalani panggilan bermisi. Mengapa ini penting? Karena ada orang berpikir kalau dia pelayanan itu hanyalah waktu dia ada di gereja atau di dalam pelayanan persekutuan. Lalu kadang lupa bahwa sebenarnya kehadiran saudara setiap hari di pekerjaan itu adalah bagian dari misi Allah bagi kita. Ada beberapa gereja bikin program mission trip. Saya tidak masalah dengan program itu, tetapi kadang-kadang konsep berpikirnya begini. Oh, kita lagi nyiapin mission trip ya. Kalau cari tempat biasanya yang jauh-jauh ya, supaya lebih kelihatan menderita gitu ya. Cari di pedalaman mana begitu. Lalu kemudian pergi 1 minggu di sana lah. Jadi kemudian kita melakukan mission trip. Jadi dari Jakarta pergi 1 minggu, lalu kemudian pulang kita telah lakukan mission trip. Pertanyaan saya adalah begini, betul saudara 1 minggu mission trip ke sebuah daerah misalnya. Lalu 51 minggu sepanjang tahunnya saudara ngapain? Kenapa kita tidak memaknai we are on a mission? Dan misi itu menjadi garam dan terang bukan seminggu itu saja. Dan di mana saudara sehari-hari? Di keluarga, di tempat kerja. Kalau bicara gereja pun saudara mungkin juga 1 minggu paling 2 kali ke gereja. Yang setiap hari saudara hadir, most of your time bagi saudara yang bekerja adalah di tempat pekerjaan. Karena itu dikotomi ini yang seringkali masih menjadi bagian yang di benak banyak orang. Seolah-olah tempat kerja itu sekuler. Ya udah di tempat kerja silahkan lakukan segala dengan gaya hidup yang ya seperti orang kerja lah, sikut-sikutan, cari muka gitu ya, egois begitu ya. Tapi kalau nanti di gereja hari Minggu, wah langsung jadi malaikat semua. Ya, do not just be a Sunday Christian. Tiba-tiba hari Minggu pakai buletan di atas kepala. Kalau hari Minggu, aduh tiba-tiba kepentok, oh haleluya, kejedot, oh maranatha gitu ya. Tapi ternyata hari lain bagaimana ya, jangan-jangan nyet jingpret gitu ya. Jadi mari kita melihat bahwa kehadiran kita setiap hari, dan hari ini saya mau lebih fokus kepada tempat kerja. You are on a mission. Saudara sedang berada di dalam misi. Jadi pertanyaan yang menarik untuk kita jawab hari ini adalah bagaimana seorang murid Kristus menjalani gaya hidup misi ini. Ya. Jadi nanti kita lihat sama-sama bagian ini. Yang pertama dari apa yang kita baca, Yesus memberikan
gambaran bahwa kita adalah garam. Dan menarik, garam ini kalau masuk ke sebuah tempat langsung biasanya larut begitu saudara ya. Tetapi pengaruhnya terasa. Jadi ini panggilan kita yang pertama, hadirkan pengaruh Kristus yang terasa. Kira-kira begitu saudara ya. Dan menarik untuk memperhatikan, Yesus tidak berkata begini. Yesus nggak bilang kamu adalah garam. Atau kamu berusahalah jadi garam begitu ya, sorry. Jadi kalimatnya itu langsung, kamu adalah garam dunia. Tuhan nggak bilang kita untuk berusaha jadi garam. No. Menjadi garam itu adalah identitas, langsung diberikan kepada kita. Ketika saudara dan saya percaya pada Kristus, kita adalah garam dunia. Dan garam itu berguna ketika masuk dan bercampur dengan makanan. Ini kalau dari zaman dulu tuh menarik ya. Garam dari dulu ada sampai hari ini ada. Tetapi waktu dia masuk dan bercampur justru dia memberi rasa. Terasa keunikannya. Jadi kalau saudara memperhatikan begitu ya. Tuhan Yesus itu mungkin anak desa kali ya. Ilustrasi Tuhan Yesus itu sederhana. Burung pipit, bunga bakung, garam, terang. Tidak ada rumah tangga yang tidak punya dua hal ini, garam dan terang. Kalau Rasul Paulus kayaknya sedikit anak kota ya. Ilustrasinya olahragawan, petinju gitu ya, prajurit. Jadi kalau saudara melihat, menarik untuk memperhatikan bahwa garam itu dikenal di semua masyarakat, di semua culture. Tapi yang menarik, khususnya zaman Yesus, garamnya itu belum seperti garam kimiawi kita. Makanya ada kalimat kalau garam itu menjadi tawar. Pada waktu itu garam diambil dari sekitar karang-karang yang bersalut garam di sekitar Laut Mati. Jadi biasanya kalau mau dipakai itu ya kayak dikikir begitu ya, keluarlah garamnya. Nanti kalau sudah selesai luarnya itu atau terkena oksidasi, lama-lama akan jadi tawar. Dan tidak ada lagi gunanya. Sehingga kalimat ini Yesus katakan, hati-hati kalau garam itu menjadi tawar. Artinya murid Kristus dipanggil hadir di tengah dunia, tetapi nggak jadi sama dengan dunia. Karena kehadiran kita adalah kehadiran yang memberikan rasa, memberikan pengaruh, influence. Di tempat kerja kita menjadi garam ketika kehadiran kita tuh membawa pengaruh Kristus. Mungkin saudara tidak langsung mengatakan, wah Tuhan Yesuslah Tuhan dan Juru Selamatku begitu ya. Tetapi kehadiran saudara dalam berbagai aspek, misalnya ya, saudara jujur ketika orang-orang mungkin merasa manipulasi itu biasa. Saudara jaga kualitas ketika ada kesempatan justru ambil jalan pintas. Saudara tidak ikut bergosip, ada yang ditegur, jangan gosip dong. Enggak, kami enggak gosip kok, ini sharing. Oh tipis bedanya ya, gosip sama sharing ya. Iya sih, saya bilang apa bedanya? Oh beda Pak, habis kita ngobrolin orang kita doain, nah jadi sharing katanya ya. Tapi saudara, ya dunia begitu ya, makin digosok makin sip gosip itu ya. Berani mengakui kesalahan, memperlakukan setiap orang dengan hormat, bukan karena dia satu level sama kita, atau kalau ketemu atasan langsung semua seperti penjilat begitu ya. Tetapi kita menjadi orang yang menghargai setiap orang sebagai manusia gambar Allah. Dan ini menjadi bagian yang saya pikir akan memberi rasa, akan memberi pengaruh, sadar atau tidak. Jadi kadang-kadang memang gak harus spektakuler. Garam juga kalau kebanyakan darah tinggi saudara ya. Makanya kan ada yang bilang, wah udah banyak makan asam garam dunia. Maka yang tua-tua kena darah tinggi dan asam urat ya. Jadi saudara, tidak harus spektakuler. Seperti garam, mungkin kita tidak selalu terlihat, tetapi kiranya kehadiran kita boleh terasa. Garam tidak harus banyak untuk memberi pengaruh, tetapi yang penting adalah garam harus tetap asin. Jadi
kiranya kita tidak jadi orang Kristen yang lupa bahwa kita dipanggil dan diberikan identitas yang baru, dan itu melekat pada diri kita. Jadi gaya hidup kita itu gaya hidup yang bermisi. Karena apa? Identitas kita sebagai garam. Tapi Tuhan Yesus memberikan gambaran kedua, yaitu terang. Kalau tadi bicara terasa, sekarang bicara terlihat. Jadi ada yang seringkali melihatnya begini saudara ya, saya kayaknya garam deh Pak. Kenapa? Aduh saya tuh gak berani tampil. Terus yang satu bilang, wah kalau saya mah terang banget Pak, sampai silau begitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mengkombinasikan kedua gambaran ini menjadi gambaran yang Tuhan mau dalam kehadiran saudara dan saya. Nyatakan kehidupan Kristus yang terlihat. Jadi kalau saya pikir-pikir ini bukan pilihan ya. Mau jadi garam saja atau mau jadi terang saja, tapi kita garam dan terang. Karena itu terang dimaksudkan memang untuk terlihat. Kota di atas gunung, kata Yesus, tidak dapat disembunyikan. Dan pelita yang sudah dinyalakan harus diletakkan di atas gantang supaya menerangi rumah. Bahkan ayat 16 yang kita baca tadi, kalau saudara perhatikan kalimat Yesus, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi memang di satu sisi waktu kita berbuat baik ya pasti terlihat, dan memang itu yang Tuhan Yesus juga, bukannya kita menyembunyikan kebaikan, tetapi karena itu begitu tulus lahir dari hidup kita, orang akan notice something different. Jadi iman kepada Yesus bukan hanya sesuatu yang kita percaya dalam hati, tapi karakter Kristus yang harus menjadi nyata lewat kehidupan kita. Saya harap ini tidak membuat kita jadi ekstrim juga ya, seolah-olah yang menjadi nyata itu simbol. Banyak orang yang menjadi nyata simbolnya, tiba-tiba pakai salib gede, foto di mejanya Yesus begitu ya, buka dompet Yesus begitu. Bukan itu yang utama, tetapi karakter. Iman harus dibuktikan, dinyatakan lewat karakter. Dan itu bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Ya, saya pikir ini hal-hal yang kita harus mulai berpikir juga, bagaimana kita bisa terapkan gaya hidup itu di pekerjaan. Nah, ini beberapa contoh saja yang saudara bisa lihat ya. Di tempat kerja terang terlihat melalui cara kita, misalnya bekerja ketika tidak diawasi. Bagaimana reaksi kita kalau kita dikritik orang? Dapat masukan dari orang lain. Bagaimana memperlakukan orang yang lebih rendah secara posisi? Bagaimana menolong rekan yang kesulitan? Bagaimana belajar meminta maaf ketika salah? Dan tetap melakukan yang benar ketika ada harga yang harus dibayar. Dan kadang-kadang ini menuntut karakter seperti apa yang saudara tunjukkan. Dan di situ saya pikir orang akan melihat beda. Memang terang itu ya nampak. Waktu Yesus bilang gak bisa terang disembunyikan, kota yang di atas gunung kalau lampunya nyala gak bisa ditutupin begitu ya. Jadi menarik saudara, terang tidak perlu teriak bahwa dirinya terang. Tetapi terang itu cukup untuk bersinar. Dan waktu saya pelajari kedua ilustrasi ini namanya sebenarnya metafora ya. Karena Yesus langsung menyamakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Di Alkitab kalau langsung dibandingkan itu namanya metafora. Tetapi kalau dibandingkan dengan kata seumpama, seperti, nah itu namanya simile. Ya, jadi kalau kita belajar bahasa tuh, Yesus bilangnya, kamu adalah ranting, aku adalah pokoknya, itu metafora. Tapi waktu dikatakan seperti rusa merindukan sungai yang berair, itu namanya simile. Jadi kita mesti bisa bedakan ya. Nah, metafora itu memberikan perbandingan langsung. Dan menarik sekali, Yesus tidak bilang begini. Kalau saudara baca baik-baik, Yesus tidak mengatakan kamu adalah garam, kamu adalah terang. Bukan ini yang Yesus bilang. Apa yang Yesus bilang? Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang
dunia. Langsung kita dikasih konteks di mana kita hadir. Ini menyiratkan apa? Pada waktu zaman Yesus, garam selain untuk penyedap, memberi rasa, tetapi untuk masyarakat waktu itu, garam paling utama dipakai untuk mengawetkan. Karena kalau tidak itu rotten, akan busuk. Maka garam hadir untuk memberikan pengawetan. Jadi waktu Yesus berkata, dunia ini butuh garam, kamu garamnya dunia, dunia sedang terus membusuk, kamu garamnya untuk menghambat pembusukan itu. Langsung dikasih konteksnya, di mana hadirnya? Ya garam hadirnya di dunia, bukan di dalam tempat garam. Makanya ada satu buku ditulis tentang hal ini. Dia bilang you have to go out of the salt shaker ya. Garam itu paling berfungsi di mana saudara? Di luar, bukan di dalam plastik garam. Kamu adalah terang dunia. Itu menyiratkan bahwa dunia sedang gelap. Karena itu kehadiranmu menjadi terangnya dunia. Jadi di mana terang itu hadir? Di dunia. Ya, garam harus hadir di dunia. Garam jangan cuma kumpul sama garam ya, nanti jadi gudang garam saudara. Dan ingat, kita bukan dunia, tetapi kita adalah garamnya dunia. Kita adalah terangnya dunia. Dan sempat berpikir kalau lagi Natal kita bilang oh terang dunia. Sebenarnya terang dunia itu siapa saudara? Yesus apa kita? Kan Yesus juga bilang dia terang dunia. Terus di sini dia bilang kamu terang dunia. Nanti kalau ketemu Yesus, Tuhan yang mana yang benar? Aku, kamu, terang dunia, atau engkau Tuhan? Tapi ini menjadi hal yang menarik bahwa yang namanya identitas kita terkait erat dengan Yesus. Karena Yesus berkata, I am the light of the world. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus terang dunia. Di bagian lain Injil Yohanes, Yesus mengatakan kalimat ini. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Jadi pertanyaannya siapa yang terang dunia? Kita atau Yesus? Jawabannya dua-duanya. Bedanya apa? Nah, bedanya ini. Kita bukanlah sumber terang itu. Hanya Yesus yang adalah sumber terang yang sejati. Saudara mau bersinar? Miliki relasi dengan terang itu. Miliki relasi yang hidup dengan Yesus untuk saudara dan saya bisa bersinar di tengah dunia yang Tuhan hadirkan kita. We are not called to shine our own light. We are called to reflect His light. Jadi kalau saudara mau menghidupi tema ini, bagaimana punya gaya hidup yang bermisi, you need to be connected all the time with Jesus. Barulah kita bisa berfungsi dengan baik. Dan menariknya ketika dunia merasa kehadiran kita sebagai garam, ketika dunia melihat kehadiran kita sebagai terang, Tuhan Yesus kasih poin terakhir. Fokus dari semua itu bukan kita, tapi Bapa dimuliakan. Maka ayat 16, arahkan segala kemuliaan kepada Bapa. Sebenarnya ini agak unik ya saudara ya. Yang terlihat kita, yang terasa kita. Harusnya orang memuliakan kita. Hebat kan aku ya, karakterku luar biasa ya. Tetapi karena kita bukan sumber, Dia sumber. Gaya hidup bermisi never bring us to our own glory. Gaya hidup misi bukan sebuah upaya untuk meninggikan diri. Tapi ketika saudara dan saya hadir berfungsi jadi garam dan terang. Supaya, kata Yesus. Menarik ya, Yesus sampai bilang gini. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Tapi yang dimuliakan, you need to bring them to God's glory. Ini tujuan akhirnya. Yesus tidak berhenti pada mereka melihat perbuatanmu yang baik. Tapi apa tujuan yang lebih tinggi? Yaitu
memuliakan Bapamu. Nah, saudara, gaya hidup misi ini ada bagian kita, tetapi ada bagian Tuhan. Nah, jadi jangan lupa, bagian saudara dan saya terasa, terlihat, tetapi bagian Tuhan adalah sumber yang harus kita muliakan. Kenapa kamu kok bisa begitu baik? Kenapa kamu karakternya kok bisa begitu integritas? Kenapa sih kamu gak pernah mau ikut kompromi hal-hal yang gak benar? Kiranya kita bisa membawa mereka melihat siapa sumber dari hidup yang saudara dan saya sedang jalani itu. Karena itu saudara, pertanyaannya bukan hanya ini ya, apakah orang melihat saya sebagai karyawan yang baik? Tapi kita level up sedikit ya. Apakah melalui cara saya bekerja orang dapat melihat sesuatu tentang kebaikan Allah, yaitu Allah yang saya percaya? Kalau ini jadi pertanyaan yang terus kita pikirkan, kita gumulkan, akhirnya kita jadi gak lupa diri saudara ya. Kadang-kadang itu manusia lupa diri gitu. Lupa bahwa semuanya dari Tuhan. Jadi ketika integritas, saudara berintegritas, saudara mengasihi, saudara sabar, kualitas kerja saudara dihargai, itulah kesempatan untuk dengan wajar menunjukkan sumbernya, yaitu Kristus yang sedang membentuk hidup kita. Betul, orang lihat perbuatan kita, tapi Bapa yang terima pujiannya. Kita coba simpulkan yang kita pahami hari ini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, murid Kristus ditempatkan di dunia untuk menjadi garam yang terasa dan terang yang terlihat. Tempat kerja bukan hanya tempat saudara mencari nafkah, tetapi tempat kerja adalah tempat menghadirkan Kristus. Kalau saya mimbarnya ya di mimbar-mimbar seperti ini ya. Di gereja, di mimbar. Di mana mimbar saudara? Di meja kerja saudara, di depan laptop saudara waktu saudara lagi bekerja. Saudara sedang memberitakan Kristus melalui pekerjaan yang excellent, karakter yang baik. Dan sebenarnya saya makin sadar gitu ya, kami pendeta terbatas saudara. Teman kantor saudara yang belum percaya Kristus mungkin tidak akan melihat, tidak akan ketemu saya gitu ya, nggak akan ke gereja dengar saya khotbah, tapi mereka melihat ada khotbah yang terlihat setiap hari melalui kitab-kitab yang terbuka yang bisa dibaca oleh banyak orang. Saya pernah datang ke satu persekutuan kantor, ya bukan di sini ya. Lalu kemudian saya datang agak cepat, terus ibu yang kontak saya di depan lagi sibuk-sibuk begitu ya. Terus kemudian dia cerita waktu itu sama saya, sambil nunggu orang datang, ya Pak, saya yang paling ditakutin Pak di sini. Kaget juga ya, kok bangga sih paling ditakutin di kantor. Dalam hati saya, pantas nggak banyak yang datang persekutuan lo. Ibu aja ditakutin gitu ya. Mungkin maksud dia mau bilang bahwa dia tegas ya. Tapi poin saya adalah sebenarnya saudara harusnya hadir itu membawa orang menikmati kehadiran Allah. Kehadiran saudara menyenangkan, membawa orang tuh nggak makin takut jadi orang Kristen. Ngapain Kristen kalau kayak dia? Ih serem. Jadi perkataan kita, perilaku kita, perbuatan kita menunjukkan Kristus. Biarlah waktu kita hadir, Kristus terasa. Ketika kita dilihat, Kristus terlihat. Dan ketika kita dipuji, kita tahu arahnya segala kemuliaan bagi Allah. Jadi kalau kita simpulkan tadi bagaimana seorang murid menjalani gaya hidup bermisi. Nah kesimpulannya ini. Dengan menghadirkan pengaruh Kristus yang terasa seperti garam, memperlihatkan kebaikannya seperti terang, dan mengarahkan segala pujian kepada Bapa. Saya tutup dengan sebuah kutipan yang saya parafrase sedikit dari kalimat yang ditulis oleh pendeta John Stott waktu dia menggali garam dan terang ini. Demikian kalimatnya. Jika daging busuk, jangan salahkan daging. Tanyakan di manakah garamnya.
Karena kalau nggak digaramin ya busuk. Jika dunia busuk, jangan salahkan dunia. Tanyakan, di mana garam dunia? Kalau rumah gelap, jangan salahkan rumah, tapi tanyakan di manakah lampunya. Dan jika dunia gelap, jangan salahkan dunia. Tanyakan, di manakah terang dunia? Untuk itulah Tuhan hadirkan saudara dan saya. Bermisi ini bukan sekadar sebuah pilihan, tapi sebuah identitas yang Tuhan rindukan. Supaya di dunia yang makin busuk ini, mereka boleh melihat kebaikan dan kebenaran. Di dunia yang makin gelap ini ada cahaya-cahaya kecil yang terlihat. Dan semuanya bagi kemuliaan Bapa. Tuhan menolong saudara jadi pelaku-pelaku firman. Bermisi bukan waktu hari Minggu, tapi saudara lagi bermisi. Habis ini bermisi lagi ya. Balik ke pekerjaan. Makanya jangan lupa ya, di meja kerja saudara mulailah bekerja dengan doa. Setiap kali kita ingat ada Tuhan yang lagi mengawasi pekerjaan kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu. Kami tidak hanya dipanggil untuk hadir mencari nafkah, bekerja dalam dunia ini, tapi Tuhan hadirkan kami supaya kami menjadi garam dan terang yang memancarkan keindahan, menjadi garam yang terasa, terang yang terlihat tapi jauh lebih dalam. Orang melihat Kristus yang adalah sumber kehidupan kami. Terima kasih, tolong Bapak Ibu Saudara, khususnya di Bogasari ini, mungkin tidak banyak anak-anak Tuhan di tempat ini, tetapi kehadiran kami menjadi kehadiran yang membawa orang merasakan kasih dan damai Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur, tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita semua telah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan, amin. Yang diberkati boleh anggukan kepala. Puji Tuhan, semuanya diberkati Pak Pendeta. Saya juga pribadi sangat diberkati dengan firman Tuhan pada siang hari ini. Poin yang saya dapat adalah tetap step yang pertama yang dilakukan adalah kita harus terhubung erat dengan Tuhan. Agar kita dapat memancarkan karakter Kristus untuk kemuliaan namanya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Alex Nanlohi yang telah menjadi saluran berkat bagi kami semua siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak senantiasa. Dan kita akan mendengarkan pengumuman. Untuk kegiatan doa bersama akan dilakukan setiap Rabu secara hybrid. Untuk on-site dilakukan di ruang meeting internal audit, gedung segitiga biru, setiap jam 12.40 ya. Kemudian untuk online, link Zoom-nya nanti akan disampaikan melalui WhatsApp group. Dan kita akan ada PD selanjutnya di hari Jumat yang akan datang, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Jumat depan, 1 minggu lagi, yaitu tanggal 28 Agustus dengan tema Mission Impossible yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jesse Lantang. Wow, menarik. Mari sama-sama kita akan datang kembali. Dan jangan lupa untuk ajak rekan-rekannya untuk sama-sama kita diberkati dan bertumbuh bersama ya. Oke, sekian untuk pengumuman hari ini. Setelah ini kita akan berdoa, lalu kita ada foto bersama, dan nanti kolekte akan disampaikan saat kita keluar ruangan ini. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, dan doa akan dipimpin oleh Bapak Pendeta sekaligus doa berkat. Mari Bapak Ibu sekalian kita menaikkan doa kita. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami bersyukur untuk kesempatan menikmati ibadah siang hari ini. Biarlah setiap pujian firman yang kami dengar boleh menjadi bagian yang memperlengkapi kami hidup menjadi murid Kristus, bermisi di dalam dunia milik Allah, menjadi orang-orang yang hadir, merasa menjadi garam yang terasa, menjadi terang yang terlihat, supaya banyak orang memuliakan Tuhan. Berkati terus Bapak Ibu Saudaraku di tempat ini, di dalam pekerjaan mereka, biarlah mereka menyatakan siapa Yesus yang mereka sembah dan percaya.
di dalam pikiran, perbuatan, di dalam tingkah laku, di dalam perkataan mereka, menjadi berkat bagi orang-orang yang mereka jumpai setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami tidak hanya bermisi di gereja, tetapi di tempat kerja yang waktu kami banyak habis di sini. Biarlah kami benar-benar menjadi garam dan terang bagi kemuliaan Tuhan. Berkati PT Bogasari di tempat ini, terus dipakai Tuhan juga di dalam membangun masyarakat Indonesia yang juga baik Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong agar melalui semua hal yang diupayakan, melalui PT Bogasari ini boleh membangun bangsa kami. Berdoa untuk seluruh pemimpin, orang-orang yang ada dalam jajaran direksi, Tuhan menolong agar kiranya setiap kepemimpinan, keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat secara umum. Kami berdoa untuk seluruh Bapak Ibu Saudara yang bekerja di tempat ini. Dalam segala hal yang mereka lakukan, biarlah nama-Mu dimuliakan. Sekali lagi kami bersyukur kalau ada saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan yang memberikan pemulihan. Mereka yang sedang berduka cita, Tuhan yang memberikan penghiburan. Mereka yang sedang bersuka cita, sempurnakan sukacita kami di dalam Engkau ya Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur menyerahkan bangsa dan negara kami di tengah berbagai kemelut yang ada. Kami baru merayakan kemerdekaan dan biarlah kemerdekaan sejati itu boleh dialami oleh bangsa kami. Berkati terus pemimpin bangsa kami. Seperti firman-Mu mengingatkan kami untuk mendoakan pemimpin-pemimpin kami. Biarlah mereka benar-benar dituntun oleh Tuhan di dalam hikmat yang dari Tuhan. Mementingkan rakyat, bukan sekadar kepentingan pribadi atau golongan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan dunia ini dengan berbagai kemelutnya, perang yang masih terjadi. Tuhan yang kiranya memberikan kedamaian. Pakailah lembaga-lembaga internasional mendesak tercapainya perdamaian. Dan kami berdoa, biarlah kedamaian-Mu itu boleh membawa kestabilan bagi dunia milik Allah ini. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan kembali dalam seluruh aktivitas kami. Kami mohonkan Engkau yang terus memberkati kami. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam hidup-Mu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang kekal dari Allah Bapa, di dalam pimpinan, penyertaan, persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, menyertai keluarga saudara, menyertai pekerjaan saudara, menyertai keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, mengambil saat teduh, ibadah kita selesai.